بالله من الشيطان الرجيم يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. Adalah qiraah Hamzah dan juga qiraah Wars darul bawar. Dan adapun yang membaca fathah jumhur seperti qiraah Hafs an Asim, Qalun, dan qiraah yang lainnya, Syu'bah juga. Maka ini dari segi perbedaan, maka kita bacakan 3 qiraah langsung dan antum simak bagaimana bedanya. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Apa itu qiraahnya? Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Apa itu? Baik. Itulah 3 qiraah yang berbeda. Sekarang selesai dari 3 tajwid dari qiraah. Sekarang kita masuk kepada i'rab agar kita bisa mengartikan dengan baik dan benar. Alam tara, maka hamzah di sini hamzah istifham. Dan telah kita berikan faidah dari hamzah istifham itu banyak. Pertama, hamzah istifham apa? Hamzah istifham ijabi. Hamzah istifham al-ijabi alladhi yahtaj ila jawab na'am aw la. Nadribul mithal, hal anta sha'imul yaum? Al-jawab na'am aw la. Idan hamzah huna a anta aw hal anta. Fa hamzah huna a anta istifham ijabi, membutuhkan jawaban yes or not, ya atau tidak, na'am aw la. Wa harfu istifham atsani istifham inkari bimakna laisat, bimakna tidak, penafian, yanfi. Wa hada misal idza kana hal kama qala ta'ala hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Hal huna istifham inkari bimakna laisat, bimakna laisat, diartikan tidaklah. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun jangan diartikan apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, tidak. Tetapi hal yastawi bimakna la, tidak sama, itu arti yang benar. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh, ignore dari agamanya. Dan contoh hamzah seperti a'amintum man fis sama. Maka hamzah di sini istifham ingkari bimakna laisat. Alasta aminun man fis sama, maknanya maka tidaklah kalian merasa aman dari Allah yang ada di atas langit. Itu makna dari hamzah istifham ingkari. Wa huna atsalits hamzah istifham at-ta'ajjubi. Hamzah istifham at-ta'ajjubi, maknanya ta'ajjub, keheranan. Maka di sini alam tara, maka terheran. Tidaklah kamu merasa heran. Seperti itu terjemahan yang lebih baik. Alam tara ilal ladina badalu nikmatallah, maka terasa heranlah bagi mereka orang-orang yang menukar kenikmatan Allah dengan kekufuran,
dari kenikmatan tersebut. Maka alam hamzah huna istifham at-ta'ajjubi. Maknanya alla ta'jabu min sani haula al-kafarah alladzi la yasduru amman lahu adna idrak. Fa idzan makna alam tara istifham at-ta'ajjubi. Ala ta'jab min sani haula al-kafarah. Alam tara walam harfun nafi wal qalb wal jazm. Maka di sini menjazmkan fi'lun mudhari' yang datang setelahnya. Mana fi'lun mudhari'nya? Tara. Maka tara asalnya ada alif. Tara. Namun alifnya hilang menjadi tara, 2 huruf saja, ta dan ra. Seperti antum lihat di qiraah yang ada pada antum mushaf Hafiz an Asim. Alam tara. Maka tara di sini alifnya hilang, hanya 2 huruf tara. Kenapa? Karena lam menjazmkan fi'lun mudhari'. Alam tara. Maka tara fi'lun mudhari' i'rabnya majzum wa alamatu jazmihi hadfi harfil illah. Pertanyaan kepada Hudzaifah, dan ini telah terulang. La tu'ayyibna. Alam tara. I'rab tara mada? Tara fi'il madhi. Fi'lun Madhi. idan ayyabna. Sawatta wujuhana ya jamaah idribu wallahi idribu. Nahnu alan sabikna fi'lun mudhari' majzum bilam. Wal an yaqul fi'lun madhi. Manahu hadzal walad nahnu fi atmosfer dunia belajar di Damasraya, dia di atmosfer Bima Sakti yang lain. Di planet Mars dia belajar. Tidak dengan kita. Barusan kita sebut tara fi'lun mudhari'. Asluhu tara. Dakhal lam yajzim fi'lun mudhari'. Idan idribuh. Dipukul nanti kalau sampai rumah. Alam tara, tara fi'lun mudhari'. Ayabtana ya waladi. Ila mata batafqah. Sabr. Tara fi'lun mudhari' majzum. Lau anta daki atau anta mujtahid al-an taktub hadil faidah alladhi qultu lak. Lakin anta binafsik ma aqulak gobi lakin kif. Ma yaktub hatta al-an ya jamaah alladhi fil bait. Ana al-an qultu lahu fi'lun mudhari' ma yaktub. Alasan ma yataqarrar al-khata'. Ma yaktub wala yasi. Al-mafrud yaktub fi'lun mudhari' majzum bilam wa alamatu jazmihi hadfi nun hadfi harfil illah wa huwa alif. Alam tara ila alladina badalu ni'matallah. Ila harfi jar, alladina ismun mausul mabni alal fathah fi mahalli jar. Ila alladina. Fa idan tara fi'lun mudhari' majzum wal fa'il taqdiruhu anta. Alladina ismun mausul fi mahalli jar majrur bi ila. Badalu baru sekarang fi'lun madhi. Haris gimana dia belajar enggak tahu fi'lun madhi dari mudhari'? Hada sabab. Ya jamaah syuf Hudzaifah yaumul jum'ah sabat wal ahad lazim hadir fi dars ma'ana huna al-ajrumiyah. Ismu yahduru hu syekh al-an syekh nahwi wala syekh wala basar. Lazim tukhriju minal bait hadir. Jadi enggak pernah hadir dia. Habis itu enggak hadir. Pantesan jadi syekh, sudah jadi syekh, ilmunya cukup, sudah pintar, bodohnya bodoh. Maka badalu di sini baru fi'lun madhi. Wal fa'il taqdiruhu hum badalu. Nikmat Allah, maka nikmata maf'ul bihi mansub wa huwa mudhaf wa lafdul jalalah Allah mudhafun ilaih.
Wa kufran kadzalika maf'ul bihi. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama ahli nahwi. Nikmat Allah qalu maf'ul al-awwal, maf'ul bihi al-awwal. Wa kufran maf'ul bihi as-tsani. Ba'dahum yaqulun nikmat Allah maf'ul bihi as-tsani, kufran maf'ul bihi al-awwal. Gampang ikhtilaf seperti ini karena lughah tidak ada ikhtilaf antara wajib dengan mubah yang kalau ditinggalkan dosa, ataupun akidah yang jika ditinggalkan menjadi bid'ah. Maka dalam permasalahan lughah jika terjadi khilaf, kata para ulama, ikhtar alladhi aisar minhu atau minhuma. Jika terjadi ikhtilaf dari segi lughah, dari i'rab, cari gampang, yang paling gampang itu yang diambil. Maka di sini nikmat Allah katanya maf'ul bihi kedua, kufran maf'ul bihi pertama. Dan kata mereka tidak, nikmata maf'ul bihi yang pertama, kufran maf'ul bihi yang kedua. Maka tidak apa-apa dijadikan yang pertama dan yang kedua, semuanya yang penting maf'ul bihi. Namun yang merajihkan dari para ulama, nikmat Allah maf'ul bihi yang kedua, kufran maf'ul bihi yang pertama. Nikmatallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar. Waw di sini waw atifah. Maka kalau waw atifah, jumlah yang setelahnya ma'tuf kepada jumlah yang sebelumnya. Maka jumlah ahallu qaumahum daral bawar sama seperti jumlah yang sebelumnya apa? Badalu ni'matallah. Maka badalu fi'il wa fa'il, ni'matallah maf'ulun bih, dan lafzul jalalah Allah mudhafun ilaih. Begitupun di sini. Ahallu qaumahum daral bawar. Maka maktuf ahallu i'rabnya sama seperti badalu ni'matallah. Ahallu fi'il madi dengan fa'ilnya. Qaumahum maf'ulun bih, dan dia mudhaf dan dhamir ha mudhafun ilaih. Maka ini dari i'rab al-jumlah dengan jumlah. Lalu bagaimana dengan dar? Sama seperti antara permasalahan nikmata dengan kufron. Maka ahlu qaumahum di sini tidak ada khilaf, dia maf'ul yang pertama, mansub qauma, dan huwa mudhaf, dhamir hum ha mudhafun ilaih dan mim lil jama'. Darul bawar, daro mansub dikarenakan maf'ul yang kedua di sini tanpa khilaf. Dan daro di sini adalah mudhaf, al-bawari mudhafun ilaih majrur, walamatu jarrihi al-kasrah al-zahirah. Dan faidah di sini al-bawar, ma makna al-bawar? Al-bawar masdar min bara yaburu bauran au bawar. Wasimalin yaqulun baurah. Maka bara yaburu baurah au bawar. Waznuhu ala al-bawar, yakni ala wazn fa'al. Bawar. Au baur, bauran. Bara yaburu bauran. Bimakna al-halak. Bimakna al-halak, kehancuran. Maka setelah itu kita terjemahkan sekarang. Alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufran. Maka kita artikan tadi hamzahnya hamzah istifham ijabi. Maka tidaklah kalian merasa heran seperti itu. Tidaklah kalian merasa heran di saat memperhatikan orang-orang yang
telah menukar badalu nikmat Allah kufron, mengganti kenikmatan Allah dengan kufur nikmat kepada Allah. Nanti akan kita masuk di dalam tafsir maknanya bagaimana. Apakah kamu tidak merasa heran? Hamzah ijabi, hamzah keheranan. Tidaklah kamu merasa heran bagi mereka orang-orang yang menukar kenikmatan Allah dengan kufur kepada nikmat. Akan datang nanti ditafsirkan mereka menukar kenikmatan bahwa orang Quraisy dijadikan oleh Allah nabi dari mereka. Maka seharusnya mereka bersyukur, bahagia, karena mereka akan masuk kepada surga. Tidak usah jauh-jauh mencari kebenaran, karena pada saat itu ayamul fatrah, di mana agama itu telah datang Isa ibnu Maryam, kemudian diangkat dan kemudian dirusak Injil yang tadinya mengajak tauhid, penyembahan kepada Allah, menjadi penyembahan ats-tsalitsus tsalatsa, trinitas, menyembah Allah Bapa dan Allah Anak dan Ruhul Kudus. Seperti mereka trinitas itu segitiga, dan mereka di saat berdoa mengetuk kening, for the Father and His Son and the soul of the Spirit. Maka for the Father, untuk Allah Bapa, dibagi ibadah kepada tiga perkara, tiga unsur mereka menyebutnya ats-tsalitsus tsalatsa. Untuk Allah Bapa, dan yang kedua Allah Anak. Siapa? Yesus Kristus, anak Allah bagi mereka. Kemudian yang ketiga untuk Ruhul Kudus. Maka ajaran Nabi Isa yang hak dirusak oleh mereka dengan ajaran kesyirikan, bahwa Nabi Isa adalah anaknya Allah, dan bahkan ibadah harus diberikan. Sehingga ibadah mereka doa untuk mau tidur, doa mau makan, diberikan tiga, for the Father and His Son and the soul of the Spirit. Dibagi ibadah, saya sekarang mau tidur ini membaca doa untuk mereka bertiga. Ini jelas kesyirikan. Konsep Islam, tauhid, Allah yang menciptakan kita, ibadahnya kepada Allah saja. Maka Allah berfirman, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kalian semua, salat, puasa, bersedekah hanya kepada Allah. He is the one and only. Ini asal dari segala dakwah para nabi. Isa, Uzair, Nabi Muhammad, dan nabi-nabi yang sebelumnya. Namun syaitan membalikkan mereka. Akhirnya mereka kembali kepada kesyirikan, melaksanakan ibadah satu untuk Allah Bapa, untuk Allah Anak, untuk Ruhul Kudus. Maka ini jelas kesyirikan. Maka setelah diangkatnya Nabi Isa, kemudian Injil ada di kalangan Al-Hawariyun. Maka karena ditekan oleh kelompok Ar-Romawi, dikejar-kejar mereka para pengikut Isa, akhirnya ada Injil yang masih tauhid, katanya Injil Barnabas, dan itu dibakar dan tidak boleh dicetak karena tauhid isinya. Lalu siapa yang merusak? Disebutkan oleh Imam Ibnu Taimiyah, namanya bahasa Inggrisnya Saint Paul. Saint adalah pendeta, Paulus. Maka Saint Paul, dia Paulus asalnya orang Yahudi. Maka yang menghancurkan agama-agama itu Yahudi. Maka di zaman Yahudi, Bani Israel kepada Musa, mereka yang merusak Taurat. Pendeta Bani Israel itu sendiri. Lalu setelah itu datang Nabi Isa mengajak kepada tauhid, kemudian diangkat oleh Allah. Maka kelompok Romawi mengejar-ngejar Al-Hawariyun dan membakar yang ditulis dari Isa secara tauhid, dari Injil Barnabas dan yang lainnya. Kemudian yang tersisa